Kita mulai market review kita ya hari ini ya. Ini Selasa dan hari Kamis besok itu libur. Ya, jadi mungkin besok ini agak-agak kejepit. Nanti Jumatnya lebih kejepit lagi kan. Berarti kan setelah Kamis libur, Jumat buka lagi ya. Oke. Nah, kita review dulu sedikit mengenai market kita ya. Untuk saat ini masih sesuai skenario. Kita mungkin punya satu skenario yang mungkin seperti ini ya. Terus dia naik ya, kemudian mungkin baru akan turun lagi. Data yang ada, ingat ya, data yang ada yang sudah kita sampaikan setiap hari Sabtu itu tidak berubah loh ya, tidak berubah. Yang kita mungkin ya teman-teman, ini kok tiba-tiba optimis lagi. Kenapa kita bukan optimis dengan data yang ada, tapi dari technical yang ada, oke? Jadi yang kita lihat di technical ya, ini ada peluang dia untuk mungkin ya ini adalah periode euforianya ya, periode di mana euforia terjadi. Mungkin teman-teman masih ingat ya apa yang sudah kita sampaikan mengenai psikologi dari market cycle-nya ya. Jadi ini akan adalah euforianya. Karena apa? Data yang ada itu tidak berubah sampai hari ini. Bahkan sekarang udah ada sentimen baru berupa monkeypox. Ya, monkeypox itu berarti cacar air kan. Terus ada virus Hendra. Wah, pokoknya banyak lah ya. Nah, apakah itu akan mempengaruhi atau tidak? Apakah itu akan menjadi black swans atau tidak? Ini yang kita sedang ikutin. Kalau dia black swans ya berarti ada peluang memang dia akan terus turun kan. Tapi kalau tidak ada black swans berarti kita tetap pada jalur kita nih. Karena T10Y, T10Y2Y itu indikator yang menunjukkan bahwa setelah dia minus ada peluang resesi dan rata-ratanya adalah sekitar 19 bulan. Jadi kalau menurut yang indikator itu, kita masih punya waktu kurang lebih ya plus minus atau average-nya itu sekitar 19 bulan ya. Yang paling cepat ya 7 bulan. Oke, kenapa 7 bulan? Ya karena COVID. Berarti itu black swans-nya. Ingat ya. Jadi data yang ada belum menunjukkan perubahan sama sekali. Kita tidak merubah datanya dan datanya belum berubah. Betul, inflasi di US itu mungkin akan terkendali. Ya, akan terkendali dengan agresifnya the Fed. Oke. Nah, kalau dia terkendali berarti apa? Market di Dow Jones itu akan memprice in atau sudah memprice in. Jadi kemungkinan besar akan ada rebound di situ. Mungkin ya dia akan naik dulu ke atas, kemudian kita menunggu adanya konfirmasi resesi atau konfirmasi adanya black swans. Ya bisa aja monkeypox ini malah menjadi black swan-nya. Bisa jadi kalau virus Hendra saya nggak tahu udah sampai kemana ya. Atau mungkin yang hepatitis ini ya, tetapi yang mungkin sekarang lagi dihebohkan itu adalah monkeypox-nya ya, monkeypox, dan itu mungkin lebih ke arah barat kali ya. Kenapa? Karena untuk penularannya memang tidak semudah seperti COVID ya. Kalau COVID kan dia airborne segala macam bisa kena kan. Tapi kalau monkeypox sekali lagi dia harus melalui pertukaran cairan. Entah ludahnya muncrat, terus habis itu ketelan ya atau apapun lah ya. Teman-teman bisa cek lah beritanya biar lebih detail ya. Karena saya nggak mungkin ngomongin bagaimana penularannya secara detail ya. Oke, ini terutama mungkin di kalangan G akan lebih penelitian saat ini ya lebih intens ya, lebih intens penularannya. Nah, jadi saya sih berharap di Indonesia nggak ada yang kayak gitu-gitu lah ya. Moga-moga kita terhindar. Dan kabar baiknya untuk monkeypox, katanya itu virus yang vaksin yang cacar yang kita punya itu saat ini masih bisa mendeteksinya, ya masih bisa mengatasinya. Jadi apakah itu black swan dari situ atau mungkin nanti dari ini sekarang lagi panas itu Taiwan ya, apakah ada itu? Teman-teman tinggal ikutin, datanya belum ada yang berubah. Yang sekarang kita sedang melihat itu adalah teknikalnya ya, teknikalnya menunjukkan kepada kita ada kesempatan loh di situ. Jadi kalau teknikalnya ada kesempatan, why not? Kan saya udah bilang ya, kalau dia rebound, kalau dia ada kesempatan kita ikut. Nanti kalau dia turun ya kita tinggal udah bersiap, kita siap untuk dia turun juga. Nah, maka dari itu kita punya trading plan ya. Nah, jadi sebelum saya memulai itu saya mau mengungkapkan sedikit keprihatinan saya lah ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang masih nanya, masih galau gitu loh, galau. Kalau kita menunjukkan bahwa ini ada kayak sektoral rotasi ya, rotasinya kemana? Ke consumer goods ya. Consumer goods kan belum kemana-mana.
Kok lu berani-beraninya masuk? Kita bukan scalper. Sekali lagi, kita bukan scalper, tapi kita adalah swing sampai ke position. Ya, yang kita cari adalah posisi-posisi yang low risk. Ingat ya, low risk. Bukan kalau sudah jalan, sudah lari kita kejar. Contoh misalnya kayak Raja, Kobex ya, SMDR, Temas segala macam. Itu udah lari baru kita mulai berbicara secara luas. Ini loh yang harus dicari. Kita enggak menyarankan teman-teman ngejar yang kayak gitu. Kalau teman-teman ngejar kayak gitu, terus habis itu ngomong di luar, gua ikut gajah loh. Gua ikut di mana gajah datang. Kalau teman-teman punya uang, masa belinya yang begituan? Kan nggak mungkin ya. Kita beli harga yang sudah mahal-mahal. Tidak mungkin. Ya kan? Kalau teman-teman punya uang, bisa membayar orang untuk melakukan research. Masa researchnya itu adalah saham-saham yang sedang lari, sedang kenceng, sedang udah ada di pucuk semuanya gitu kan? Nggak mungkin kan? Coba logikanya, mindsetnya diputar balikan gitu loh. Ya, kalau sekarang saya punya uang, artinya market maker kan nggak mungkin ya punya uang 100 juta, 1 miliar kan nggak mungkin kan? Nah, kalau market maker tidak punya uang segitu, dia punya uangnya 1 triliun, sekian triliun kan? Kita bicara mengenai ribuan miliar. Kalau you punya uang segitu, you kejar nggak saham-saham kayak SMDR, saham-saham kayak Temas? Mereka udah pasti nggak ngejar. Ya, ini saya tunjukin sekali lagi. Ini saya mau benar-benar mau sampai kayaknya saya udah hopeless banget ngomong beginian gitu loh ya. Ya, kita nggak ngejar saham-saham yang kayak gini ya. Nih, teman-teman ya, saya tunjukin harga rata-rata mereka. Kalau mereka ngambil, nggak usah tahu jauh lah ya. Ambil misalnya dari sini ya. Nah, rata-rata mereka ada di sekitar 1780. Itu harga mereka. Dia nggak mungkin ngambil di harga 3000-an. Market maker nggak melakukan itu. Jadi jangan ngaku-ngaku saya ikut loh. Saya ikut market maker. Kalau ini market maker ya, ini adalah metode market maker. Nah, metode market maker tidak mengejar saham-saham yang sudah lari kencang begini. Ini kalau di dalam teknik kita base on base, ini sudah menuju ke base akhir. Ya, ini udah menuju kepada puncaknya. Ini tinggal kita tunggu aja puncaknya kapan. Nah, kalau you jadi market maker yang punya uang banyak, masa iya lu ngambil saham-saham yang sedang lari begini? Berarti kan lu yang menyuplai bensinnya untuk dia terus naik ke atas. Ya bisa jadi mereka sudah keluar di sini gitu. Jadi jangan kejar itu ya. Nah, kedua, teman-teman harus punya satu yang namanya sabar. Ya, sabar. Kenapa? Karena kita bukan market maker. Kita hanya ikut. Jadi kalau memang mereka kita deteksi sudah mulai melakukan akumulasi, ya kita cicil. Ya, kita cicil di situ. Kemudian pada saat dia sudah lari, kita ada di dalamnya. Bukan pada saat dia lari baru kita kejar. Ya, masih ingat ya? Truk kalau teman-teman hentikan di tengah tol, ya pasti kita yang konyol. Kita harus lakukan adalah menunggu truk itu masuk ke dalam rest area. Kalau dia masuk ke dalam rest area, pilihannya apa? Dia berhenti atau dia memperlankan atau memperlambat laju kendaraannya. Di situ kalau kita naik lebih mudah nggak? Lebih potensi berhasilnya kira-kira lebih banyak yang mana daripada dia sedang lari kenceng begitu. Itu makanya kenapa saya bilang SMDR aja, kita waktu dia udah melaju, kita udah bilang ya, ini cuman buat teman-teman yang sudah punya barang dan hold. Ya, Temas sebelum lebaran, ini saya masuk sebelum lebaran ya. Nah, kalau teman-teman masuk sebelum lebaran, kan teman-teman bisa lihat ya, dia ada di mana? Ini rest areanya. Kita masuk di situ. Ini rest areanya, kita masuk di situ. Tapi yang jadi masalah kita adalah pada saat dia lari, kita masuk. Pada saat dia sedang ada di rest area, kita berpikir, waduh, gua salah masuk. Keluar. Begitu keluar, dia jalan. Ya, jadi bukan salah bunda mengandung sebenarnya. Teman-teman pasti akan langsung kan bikin kambing hitam kan. Wah, tuh kan, market maker tidak kasih kita masuk. Market maker akhirnya memuntahkan kita semua. Baru habis itu dia jalan.
Ya, jangan pernah mengkambing hitamkan. Akhirnya apa? Ya, you mesti balik ke diri sendiri ya. Ada satu quote yang saya seneng sekali dan saya suka sekali, yaitu kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Control what you can control. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya sudah, berarti itu bukan punya kita. Gitu loh. Lu ada di tempat mana? Ah, kita kendalikan itu. Saya paling seneng, ya saya nggak tahu teman-teman bagaimana. Saya paling senang adalah di tempat di mana saya bisa mengambil ahli. Ya, saya bisa memegang kendali apa yang sedang saya lakukan. Benar nggak? Ya, kalau ternyata pada tempat itu kita tidak bisa mengendalikan diri kita, artinya kita tidak, you don't belong in that place gitu loh. Bahasa saya nggak tahu tinggi ya. Tetapi itu psikologi banget. Kalau teman-teman mungkin anggap, wah psikologi nggak ada gunanya. Yang penting metode ya. Nggak apa-apa. Makanya saya minta teman-teman apa? Catat. Kemudian direview. Direview. Jadi nggak cuman dengerin omongan saya yang nggak ada gunanya ini. Karena biar teman-teman bisa ngerasain sendiri. One day, ya satu hari, channel ini mungkin akan berhenti loh. Bahkan mungkin ya one day juga ya, ada mungkin komunitas-komunitas yang sekarang teman-teman ikutin pun akan berhenti. Nah, saat mereka berhenti, you bagaimana? Ya, kalau nggak dari sekarang kita belajar, kapan lagi? Ya, kalau nggak dari sekarang, kita bisa mengambil alih loh kendali itu. Ini kalau misalnya saya nggak bicara komunitas-komunitas, kalau ikut komunitas nggak bagus gitu ya, atau mungkin nyari-nyari stock pick segala macam nggak bagus ya. Tetapi teman-teman, keputusan itu harus ada di tangan kita. Sekarang lu cari SP ya, ikut komunitas ini komunitas itu boleh, nggak apa-apa. Ambil ilmunya. Karena one day, satu hari di mana mereka udah nggak ada, lu nggak kalang kabut. Cukup jelas ya. Ini satu keprihatinan saya dan saya ngomong lagi ya. Ya, saya udah ngomong berkali-kali sih sebenarnya ya. Nah, tapi bolak-balik ada yang konsultasi sama saya, ada yang japri segala macam. Ujung-ujungnya cuma ngomong itu doang. Satu, saya nyangkut. Ya, bolak-balik cuma itu doang. Saya nyangkut. Pada saat saya tanya, lu punya metode nggak? Lu punya trading plan nggak? Nggak ada. Saya masuk karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Coba bayangkan ya, itu sama saja dengan lu menyerahkan hidup lu ke orang lain. Nih, tolong bikin hidup gue lebih baik. Mungkin nggak sih? Ya, mungkin nggak sih ada orang sebaik itu? Oh, oke, baiklah. Gitu ya, gue akan bikin hidup lu lebih baik. Gitu. Berapa banyak sih orang yang seperti itu? Mungkin ya, saya jadi ingat ya, kata-kata papa saya. Ya, waktu awal-awal saya mulai usaha ya. Dia mengatakan kepada saya itu kurang lebih begini ya. Kurang lebih ya, saya nggak tahu ini bisa menjadi nasihat juga nggak buat teman-teman ya. Teman-teman, mungkin saat ini teman-teman sudah punya sesuatu ya, sudah punya uang lebih, sudah punya uang bebas ya. Kemudian hidupnya juga sebenarnya udah enak-enak banget lah, enak-enak banget kan. Cuman kan kalau kita yang masih muda, kita pengen apa? Aset kita minimal bisa bekerja. Aset kita uang nganggur ini loh. Uang nganggur ini bisa nggak ya menambah kepada kita penghasilan. Bener kan? Ya. Nah, papa saya ngomong begini, you sudah punya. Sebenarnya kita udah bisa menikmati hasilnya. Kita ngambil resiko itu sesuatu yang harus. Namanya bisnis pasti ada resikonya. Tetapi jangan sampai resikonya tidak terukur sehingga membuat kita yang sudah nyaman ini ya menjadi hancur berantakan. Kita udah punya wealth, kita udah punya kekayaan, kita sudah bisa ngumpulin sejumlah aset. Kemudian apa? Kita tergiur dengan sesuatu ya, mungkin dia menjanjikan something lah ya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa, aset-aset kita, oh iya benar kata Robert Kiyosaki, aset ini kalau kita tidak manfaatkan itu jadi beban. Dia harus bisa menghasilkan buat kita. Kita jual lah rumah terus habis itu cemplungin ke sebuah tempat gitu ya. Teman-teman tahu lah tempat-tempat apa seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Bukannya aset ini berkembang, tapi kita malah kehilangan aset. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Nggak tahu nasihat papa saya ini bisa nggak teman-teman juga bisa terima itu sebagai sebuah nasihat. Jangan sampai aset yang sudah kita ada di tangan kita korbankan untuk sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan dan akhirnya menguap. You mesti mulai lagi dari awal. You mesti mulai lagi dari dasar. Kalau masih muda, ya masih 20, 30 ya, oke lah. Ya, papa saya juga itu ngasih sejumlah uang untuk lo coba sana gitu, hasilin nggak?
Kalau lu tidak ngasilin, nggak apa-apa, you masih punya waktu ya untuk kembali lagi, untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi. Ya mungkin karena itu ya, saya dikasih coba. Jatuh, lu review nggak? Lu coba evaluasi nggak? Oh nggak juga, oke nggak apa-apa, gue bantu lu sekali lagi. Jatuh lagi ya, lu review nggak saat itu? Ya jatuh yang ketiga kali udah nggak dibantu. Lalu lu mau berkembang, mau enggak ya, lu udah pernah merasakan hal-hal yang gagal itu. Kalau itu nggak bisa bangkitin lu ya sudah, berarti ya, lu memang tidak pantas ya melakukan bisnis ya, lu sebenarnya kerja aja. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, demikian juga dalam trading ini kan bisnis ya. Tetapi bisnis ini ada resikonya. Jadi jangan sampai ya teman-teman mengorbankan sejumlah aset untuk sesuatu yang you nggak bisa kendalikan. Ya, kenapa saya bilang begini? Kenapa ujung-ujungnya yang konsultasi sama saya nyangkutnya itu bukan sedikit. Ya, saya nggak tahu kalau kasus kayak Luna itu kan banyak yang sampai bunuh diri segala macam, itu kan lebih disayangkan banget ya. Nah, itu makanya saya mencoba untuk menyuarakan keprihatinan ini. Moga-moga teman-teman bisa inilah ya, minimal apa ya, nge-refresh ulang diri sendiri. Gue melakukan itu nggak? Sebelum terlambat, lebih baik teman-teman berhenti. Ya, berhenti, ambil lagi jalur yang benar. Bagaimana nih jalur yang benar ya? Sekarang teman-teman benar-benar udah banyak banget ya media buat teman-teman belajar. You mau bayar mungkin buat apa, mempersingkat belajar, you silakan ya kalau memang punya modal seperti itu. Nggak punya nih, sekarang YouTube, buku segala macam udah banyak banget. Benar-benar udah banyak banget. Itu beda banget dengan zaman saya. Jadi sekali lagi, ayo kita berubah. Tradinglah dengan cara yang benar. Ya, tradinglah dengan cara yang benar. Jangan cuma percaya bahwa oh, ini gue bisa menghasilkan segini. Tanya ke mereka, lu bisa menghasilkan segitu, apa resepnya? Minta itu, bukan oke, lu beli apa? Oh, gue beli itu. Habis udah masuk, kita nggak tahu mau ngapain. Jadi lu ada di tempat yang lu tidak pegang kendali. Ya, nah itu sesuatu yang susah ya. Mobil lu udah, kalau dia udah kehilangan kendali, ya ujung-ujungnya apa? Pasti maut. Ya, maut ini masalahnya bisa membuat kita kehilangan nyawa atau kita cuman luka-luka ringan. Kalau luka ringan doang, oke, lu belajar nggak dari situ? Kejadian itu. Berarti kan lu diberi kesempatan ya. Tapi kalau sampai akhirnya jebret gitu ya, terus habis itu ke Balikpapan, ya you nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Selesai. Bener nggak? Nggak ada kesempatan apapun lagi. Oke? Ya, jadi sekali lagi, teman-teman, saya mau ingatkan, trading itu bisnis iya. Dia punya resiko betul, ya. Tetapi ada cara di mana kita bisa mengendalikan resiko itu. Nah, kalau teman-teman tidak mau belajar bagaimana cara mengendalikan resikonya, ya ujung-ujungnya, ya you akan ketemu itu lagi. Apa? Nyangkut, terus habis itu uang, ludes. Yang kita takutkan itu merembet kemana-mana. Ya, itu yang kita nggak mau. Kalau uang ludes doang ya teman-teman masih bisa lah untuk cari kembali ya. Tapi ludes terus melebar kemana-mana, itu yang apa ya, saya susah untuk ngomongnya lagi. Tapi saya berharap tidak sampai seperti itu. Makanya hari ini saya ingatkan kembali ya. Kita balik lagi ya. Jadi indeks harga saham gabungan buat kita untuk saat ini ya, kita masih melihat kita punya potensi untuk melakukan trading di situ. Saat di grup tele itu saya udah memberikan kepada teman-teman 3 skenario. Kurang lebih indeks harga saham gabungan akan ikut skenario yang mana. Kita tinggal tunggu kejadian baru kita lihat ya. Satu skenario adalah bikin double bottom. Jadi ini akan jadi support yang kuat buat dia. Terus habis itu mulai kembali. Atau dia tembus nih 7.000. Terus habis itu mulai ke yang ini ya, cloudnya ya. Cloudnya kan masih di situ. Di daerah situ ya, di daerah 7.000-an ya, 7.200 ya. Dia sampai ke situ kemudian baru turun. Ya, atau dia tembus. Nah, ini membentuk euforia ini nih. Membentuk euforia, kemudian baru mulai turun lagi. Itu yang kita lihat ya saat ini. Atau kemudian timbul black swans, kemudian dia terus turun ya. Kalau dia tembus sampai 6.484 itu supportnya masih sama di situ ya. Maka ada peluang dia akan sampai ke 5.900 sampai ke 6.000 lah. Itu ada peluang dia akan sampai ke situ ya. Nanti kita update semuanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke apa yang bisa kita perhatikan ke depannya ya, apa yang kita bisa perhatikan untuk mungkin ya besok, siapa tahu masih ada ya saham-saham yang bisa kita ambil. Nanti di Q&A ya,
tolong ingatin saya, nanti kita akan bahas beberapa saham yang teman-teman juga bisa lihat itu menjadi sesuatu yang bisa teman-teman cicil nggak dari sekarang. Kita lihat ya sama-sama ya. Sekarang energi dulu. Kita ke Elsa. Elsa masih menunggu kita, lihat nggak tuh ya. Ini tinggal tunggu dia break. Saya mungkin buang dulu cloudnya. Ini ya, kita tinggal tunggu dia break. Ini mungkin masih berhubungan dengan konflik Rusia Ukraina ya, di mana harga gas lumayan ya. Sedangkan untuk harga market leadernya Pegas itu sudah tuh ya. Ini hari ini udah break. Saya nggak tahu teman-teman ikut apa enggak ya. Tapi ini udah break. Nah, terus habis itu kalau yang raja itu jangan dikejar lagi. Ya, jangan kejar lagi. Kalau teman-teman mau kejar ya tunggu 286. Tapi ya jelas udah cukup tinggi. Kenapa? Karena kita udah mulai dari bawah sini ya kan. Kalau bawah sini sampai ke situ itu sudah 54%. Ya, kalau dia naik lagi ya berarti akan lebih tinggi lagi. Yang teman-teman kejar. Oke, 54 itu. Ya, udah 50% lebih. Sama halnya dengan teman-teman bilang kayak Cobex segala macam. Cobex aja hari ini sudah 60% lebih. Cobex ya, itu juga teman-teman nggak usah dikejar. Karena kalau dikejar teman-teman berarti ngambil di daerah-daerah pucuk. Kita nggak tahu loh dia akan sampai selesai di mana. Betul nggak? Ya, pergerakan apa kita masukkan di daerah sini ya. Nah, next ini berarti apa? Ini udah jadi tiangnya kan. Tiangnya ini kalau teman-teman masuk mungkin dia akan berhenti di 612. Ya, atau mungkin dia kalau teman-teman berhasil sampai ke atas di 730, ya berarti ya puji Tuhan ya. Tapi kalau tidak, ya cuman sampai ke 612, teman-teman gimana? Oh, gue udah ngambil segini, gue udah syukur banget kok. Ya, tetapi masalahnya teman-teman masuk di tempat yang salah. Ya, ini masuk di tempat yang risknya sudah besar. Ya, risknya sudah gede. Kita aja posisi sekarang sudah 65%. Nggak usah bilang market leader. Kita saja posisinya sudah 65%. Jadi kita masuk pertama di sini. Di daerah sekitar 5200. Kemudian di daerah sini pada saat dia breakout. Ya, nextnya udah kita tinggal ikutin trend doang. Ini bahkan modal saya sudah tarik. Saya udah tinggalin untungnya doang. Jadi modal saya udah masukin tempat lain lagi. Anda kebayang nggak? You baru masuk misalnya kayak gitu. Ya, karena apa? Ini kan uptrend. Wow, ini kan uptrend. Momentumnya masih gede. Ya, jadi kita kejar aja. Ya, ini kayak gini-gini ya. Akhirnya tek ya tiba-tiba dia bilang, "Oh, ini adalah topnya." Terus habis itu dia turun. Ya, akhirnya nyangkut di situ. Ya, jadi beli di pucuk kan jadinya kan. Oke? Ya, kemudian kita lihat juga ada Medco di situ. Nah, ini adalah saham-saham yang seharusnya teman-teman punya kesabaran untuk menunggu. Karena apa? Kita tahu kayak misalnya Raja sudah jalan, terus habis itu Pegas juga sudah jalan, ya. Elsa kapan nih? Terus habis itu Medco kapan, ya kan? Itu kan berarti ada gilirannya kan? Ada gilirannya. Jadi teman-teman ya tinggal ada sabarnya menunggu. Ini kalau lihat EMA 20-nya di mana? Nah, udah di situ, ya. Metode saya gampang banget kok. Teman-teman lihat EMA 20 di mana. Nah, kalau teman-teman ngambil di sekitar itu kita tidak bicara mengenai teman-teman ngambil di pucuk, enggak. Ya ini ngambil di tempat yang pas gitu. Udah gitu aja. Ya, jadi kalau teman-teman setiap kali mau masuk nih, lihat ya EMA 20-nya di mana. Ya kalau dia ada di sekitar EMA 20, ini teman-teman bisa masuk. Tapi perhatikan trennya. Jangan yang downtrend EMA 20 gua masuk No ya, ingat metodenya. Kalau saya untuk menentuin ya, gue beli di pucuk apa enggak ya, gue lihat EMA 20-nya. Gitu. Kalau EMA 20-nya masih ada di sekitar itu ya, nah ini yang kita mau masuk. Oke? Tapi jangan mentah-mentah ya, EMA 20, di downtrend, EMA 20 gue masuk, terus turun lagi. Ya gimana sih metodenya ya, itu metode ya teman-teman nggak bisa sembarangan. Tapi seenggaknya dari stock pick kita yang ada, teman-teman bisa lihat lah, kita ada di sekitar itu kok ambilnya ya. Kalaupun enggak dia udah naik ke atas, ada sebuah pattern di situ yang kita ikutin. Metode saya cuma gitu-gitu doang. Teman-teman tinggal cek aja ke video-video sebelumnya juga bisa kan. Ujungnya pasti akan ada di situ-situ kok kita. Ya jadi kondisi low risk-nya kita. Oke. Nah, kemudian ada namanya, ini ya saya acak aja ya, Nah, teman-teman bisa lihat misalnya kayak ini ada DSFI. Ini kalau untuk yang fundamentalnya teman-teman perhatikan sendiri ya. Nih ya, ini juga ada di EMA 20. Tapi pergerakan untuk saham ini
Ya saham ini agak liar sedikit. Jadi ya sekali lagi kalau udah liar begitu, ya teman-teman perhatikanlah risknya. Oke, kalau nggak cocok jangan ikut. Ya saya hanya nunjukin aja. Kemudian untuk yang shipping hari ini kan udah mulai lagi ya. Nah, ini ada highs ya. Highs teman-teman lihat ya, EMA 20 di situ kan. Kalau dia bisa turun ke bawah di sekitar 208 akan lebih baik teman-teman ngambil daerah situ ya, karena berarti stop lossnya kan bisa kita taruh di bawah ya. Highs, kemudian ada namanya Nelly ya. Nelly juga masih nunggu. Ya, ini Nelly. Ya, ini hari ini volumenya yang belum nongol ya. Padahal yang lain sih udah naik ya. Jadi pergerakannya kita cuma menunggu volume SOS bar ya. Kalau dia bisa tembus langsung ke 334 akan lebih baik. Ya, cuma ini kita tinggal menunggu aja. Ini kondisi sudah low risk banget. Teman-teman kalau mau cicil ya berarti teman-teman agresif. Teman-teman yang konservatif tunggu di 334. Begitu dia break, ya teman-teman bisa ikut. Atau mungkin pada saat dia break, sudah dia pullback, nah baru teman-teman ikut. Ya, jadi makanya tahu karakternya. Jadi kita bisa ada di mana. Oke. Kemudian ada namanya film. Ya, film ini mungkin sudah cukup lama ya, saham-saham yang lama ya. Kita rekomen waktu itu masih di daerah sini kan. Ya, masih daerah situ. Kemudian ini sudah mulai break nih, break lorong itu. Dia kalau dia udah break out dari lorong, jadi ada peluang dia akan naik, kemudian pullback terus habis itu naik lagi. Ya, ini apakah nanti ada ini ya, layangan putus yang kedua atau mungkin yang apalagi yang putus gitu ya. Ya kita nggak tahu ya, tetapi dari teknikalnya ini menunjukkan ada sesuatu di situ. Entah nanti mau bagi dividen kah atau apa ya. Tapi yang pasti adalah pergerakan di sini itu disertai oleh volume ya. Volume jadi cukup harmoni lah di situ ya. Kemudian kita lihat ada kalau yang untuk satunya lagi untuk yang mungkin ya desa KKN itu dari sini ya, dari film ya. Oh, bisa jadi. Ya. Oke ya. Nah, ini untuk MBSS ya. Ini hari ini sempat break, cuman memang kita harapkan ya kalau misalnya dia bisa full body akan lebih baik ya. Tapi ya teman-teman juga bisa perhatikan ini sudah sempat break. Ya, apakah dia setelah dia break dia akan naik, kemudian dia pullback dulu baru naik lagi. Teman perhatikan ini masih urusannya sama shipping ya. Kemudian ada satunya lagi untuk yang shipping. Oh enggak ya, shipping udah ya segitu ya. Kemudian teman-teman juga saya mungkin ingatkan untuk yang saham consumer ya, ada ICBP di situ. ICBP juga sedang menunggu ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Ini kalau saya tarik aja garis gini aja ya. Nah, ini udah kayak gitu ya. Tinggal kita mau lihat nih dia naik atau dia turun lagi. Retest ke sini baru naik. Ya, ini hanya buat ingatkan. Kemudian ada namanya OASA. OASA ini juga shipping ya. Ya, ini OASA. Ya, jadi kalau teman-teman sekali lagi ya, kalau teman-teman tidak cocok dengan fundamentalnya atau karakternya, lebih baik ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan resiko masing-masing ya. Tetapi ini saya cuma mau tunjukin bahwa ini udah ada sebuah persiapan. Ya kalau dia break ya teman-teman ikut ya. Kalau dia pullback mungkin bisa cicil lagi baru teman-teman ikut. Jadi tinggal cek aja sentimennya. Kira-kira nanti dia akan bergerak, momentumnya apa sih? Bensinnya apa sih yang membuat dia bergerak? Ya, ini ada OASA. Kemudian ada BES ya. Ini BES tadi pagi ya. Tadi pagi saya sempat posting di tele kalau tidak salah ya, BES ya. Ini BES udah break ya. Mungkin ini masih ada kesempatan di 116 ya. 116 kalau dia bisa break lagi. Ya, ini berarti akan mulai melanjutkan trend. Ya, akan mulai melanjutkan trend. Teman-teman bisa lihat ya. Si BES ya, kenapa kita pilih buat teman-teman yang di alumni coaching ya. Nih ya, ini turun, ini bawahnya, kemudian dia udah mulai turun kembali ke tempat yang kurang lebih sama, kemudian dia berhenti. Buat teman-teman yang ada di price action, ini juga teman-teman tahu lah ya, ini adalah kondisi money spotnya kan. Ya, oke, dia udah break, ini tinggal tunggu satu lagi nih. Kalau teman-teman konservatif masih ada nih 116. 116 break, nah itu tinggal lanjutin. Kita nggak tahu ya apakah akan terjadi pada saham-saham yang berhubungan dengan pergudangan ya, tapi ini konstruksi kan ya, konstruksi lagi properti ya, tapi nanti kita tinggal lihat ya bagaimana pergerakan selanjutnya. Tunggu aja nanti mungkin hari Kamis
atau mungkin nanti hari Sabtu baru kita akan lihat lagi ya, lihat balik ya, bagaimana review kita ya. Kemudian masih ada ESA ya, ESA. Masih ada ESA, teman-teman udah bisa mulai tunggu ini ESA. Ya, ESA kan udah di ini nih, lihat ya, dia naik, kemudian dia udah mulai agak-agak turun ya. Agak-agak turun tensinya sekitar 520 ya. Nah, ini adalah area yang teman-teman mau liatin nih. 1315 sampai di bawah sini nih, sekitar 1125 ya, ESA. Ini kondisi uptrend ya. Uptrend, kemudian dia pullback. Nah, ini sedang menunggu nih. Nunggunya itu mau ke bawah atau ke atas. Gitu. Ini kondisi ini kayak ini yang kita bilang rest area. Karena kita mau lihat kan, dia kira-kira akan lanjutin trend atau udah dia berhenti di situ, tiba-tiba rusak mungkin ya, banyak kempes atau as rodanya dicuri orang segala macam, akhirnya dia nggak bisa kemana-mana. Ya mungkin aja kayak gitu kan. Ya oke. Kemudian untuk saham-saham yang rumah sakit ya, atau saham-saham yang berat health ya, kita masih ada Heal ya, Heal. Ya, ini Heal masih nunggu nih. Lihat ya, Heal udah sekitar 520 juga, Heal. Ya, kalau Mika sih udah nggak usah dikejar ya. Lagian kalau Mika kan mungkin volumenya yang tidak terlalu bisa kita ikutin ya. Kemudian satu lagi adalah Same. Ya, pilih aja dua ini, kira-kira teman-teman mau ngambil yang mana sih gitu ya. Kalau lihat dari teknikal yang sekarang ada, memang saya jauh lebih menyenangi si Heal ya. Tapi bukan berarti si Same nggak bisa naik ya. Tapi ini yang kita lihat saat ini yang sesuai dengan metode saya adalah Heal. Kalau Mika kita mungkin sudah tidak ikut. Jadi kalau teman-teman yang punya barang ya teman-teman tinggal ikutin aja. Ya ini sebenarnya ada peluang juga. Dia akan pullback sih sebenarnya. Kita nggak bisa analisa di volumenya nih ceritanya. Ini lihat ya volumenya kayak ya gede-gede begitu kan. Ya kayak saham-saham repo ya. Gitu. Walaupun secara teknikal udah bagus. Mungkin itu ya tambahan buat teman-teman ya. Jadi ini tinggal teman-teman bikin trading plan-nya. Habis itu nanti trade the plan ya. Oke. Semoga bermanfaat. Ingat ya sekali lagi ya, stock pick ini hanyalah sebuah insight buat teman-teman. Seenggak-enggaknya saya melakukan screening buat teman-teman dari 800 saham lebih ya di Bursa Efek Indonesia. Nah ini loh. Nah nextnya apa? Nextnya tugas teman-teman untuk bikin trading plan-nya. Kemudian trade the plan. Oke ya, jangan lupa itu ya. Oke, sampai ketemu nanti di hari Kamis. Salam tim.